Biaya kerja ke Korea bagi teman-teman yang berminat bekerja ke Korea Selatan, tentunya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses bekerja ke Korea Selatan. Apa saja dan berapa total biaya yang harus dikeluarkan bila teman-teman dan sahabat berminat bekerja ke Korea Selatan? Simak saja videonya. Oke teman-teman dan sahabat, di video kali ini saya akan sharing masalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau total seluruh biaya yang harus dikeluarkan bila teman-teman dan sahabat berminat bekerja dalam proses kerja ke Korea Selatan. Tapi sebelumnya terima kasih yang udah subscribe ya di channel ini, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya channel ini. Oke, langsung ya teman-teman dan sahabat, berikut adalah daftar biaya-biaya yang harus dikeluarkan bila teman-teman dan sahabat berminat bekerja di Korea Selatan. Poin yang pertama yaitu biaya pemeriksaan kesehatan. Itu total biaya yang harus dikeluarkan teman-teman. Untuk biaya pemeriksaan kesehatan itu sekitar 300.000 sampai 400.000 rupiah ya, tergantung dari rumah sakit ataupun tempat teman-teman berada. Pemeriksaan kesehatan ini bila nanti daftar ujian itu ada syarat, yaitu di sana tertera bahwa ada buta warna, terus terhindar dari penyakit HIV, hepatitis, terus sipilis, terus TBC, kayak gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman periksaan dulu kesehatan supaya nantinya tidak terkendala dalam proses langkah-langkah atau langkah-langkah selanjutnya untuk proses ke Korea Selatan. Poin yang kedua yaitu biaya pendidikan bahasa Korea. Mungkin besarnya biaya pendidikan bahasa Korea tergantung pada tempat pendidikan tersebut atau daerah pendidikan tersebut. Biayanya itu berkisar antara 3 juta rupiah sampai 5 juta untuk pendidikan di LPK. Itu merupakan biaya mungkin standar ya untuk sebuah LPK atau tempat kursus, tetapi mungkin ada yang lebih tinggi ataupun lebih sedikit, itu tergantung juga pada fasilitas dalam pendidikan atau LPK tersebut. Jadi teman-teman yang berminat bekerja ke Korea Selatan mengenai pendidikan bahasa Korea itu, kebanyakan teman-teman kita yang sudah bekerja di sini itu menggunakan pendidikan bahasa untuk belajar pendidikan bahasa Korea itu menggunakan jasa LPK atau lembaga pendidikan Korea ya. Atau teman-teman bisa juga tidak melalui LPK, bisa belajar mandiri di rumah ataupun dari media sosial ataupun dari YouTube ataupun dari manapun ya, yang penting teman-teman bisa menguasai bahasa Korea. Poin yang ketiga yaitu biaya ujian EPS TOPIK, dimana besarnya biaya ujian EPS TOPIK itu kira-kira sebesar 350.000 rupiah ya teman-teman. Jadi masalah ujian EPS TOPIK ini teman-teman bisa cek ya di situsnya BP2MI, itu komplit banget dari mulai pengumuman yang terpenting, dari ujian, terbang, prelim kayak gitu. Jadi teman-teman sering mengecek di websitenya BP2MI ya untuk mengetahui proses kerja ke Korea Selatan. Oke, poin yang keempat yaitu biaya sending data teman-teman. Jadi setelah teman-teman misalkan mengikuti ujian EPS TOPIK dan lulus, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan nanti untuk sending data atau sending CV lamaran teman-teman ke Korea Selatan ya. Ini biar saya agak ini ya. Jadi biaya untuk sending data tersebut meliputi yaitu biaya dalam pembuatan paspor ya, itu sekitar rata-rata sekitar ya 350 sampai 400.000 ya, tergantung juga pada setiap daerah atau imigrasi tersebut ya. Mungkin segitu. Terus poin yang keduanya yaitu biaya medical check up ya. Untuk sending data ini nanti teman-teman bisa sebelum sending data itu di medical check up dulu, itu biayanya sekitar 900 ribuan atau mungkin untuk besar kecilnya mungkin di rata-rata sekitar 900.000 ya. Terus yang poin yang selanjutnya yaitu biaya SKCK ya, sekitar 50.000 rupiah. Buatan biaya akte kuning ya sekitar 50.000. Dan itu merupakan biaya-biaya dalam sending data. Poin yang kelima yaitu biaya prelim dan terbang ya, meliputi juga biaya dari mulai API visa ya, sekitar ya rata-rata sekarang hampir 900.000 atau 850.000 sampai 900.000 ya.
Terus tiket pesawat itu sekitar mungkin berbeda-beda ya untuk saat ini, mungkin besar kecilnya ya sekitar antara 10 juta taruh gitu, di antara sekitar 10 juta. Terus uang saku juga sebesar 5 juta. Terus tes psikologi sekitar 300.000, itu tergantung juga di daerah masing-masing teman ya. Terus medical check up, nanti di medical check up lagi pas mau penerbangan itu sekitar ya 800.000, sama yang tadi di awal itu medical check up untuk sending data. Terus asuransi BPJS ketenagakerjaan sekitar 532.000, mungkin itu berbeda-beda untuk peraturan sekarang ya, mungkin lebih murah lagi. Terus prelim dan jaket untuk terbang itu dirata-ratain di sekitar antara prelim dan jaket terbang itu sekitar 1.300.000-an ya, 300.000. Untuk masalah itulah daftar biaya-biaya yang harus dikeluarkan bila teman-teman atau sahabat berminat bekerja ke Korea Selatan. Kalau misalkan dari awal saya hitung itu, dari awal mulai tadi sampai ke akhir barusan itu, maka total biaya yang harus keluarkan itu sekitar antara kurang lebih sekitar antara 20 juta lah. 20 juta itu lebihnya ataupun kurangnya itu tergantung pada situasi sekarang dan peraturan dari BP2MI. Oh ya teman-teman, bila nanti teman-teman udah mendapatkan panggilan terbang dan tidak ada biaya ataupun kekurangan biaya dari total biaya tersebut, nanti pas mau terbang itu bisa mengajukan ya pinjaman kepada bank. Itu kalau dulu itu ada BRI, BNI dan Hana Bank, itu mungkin kalau sekarang kurang paham ya, tapi bisa ngajuin nanti di akhir dari mulai mau penerbangan itu. Biasanya kalau tidak ada biaya itu bisa mengajukan pinjaman ya untuk kerja ke Korea Selatan. Jadi gampang sekali dan mudah. Bila teman-teman sahabat masalah kendala biaya apapun itu tidak jadi masalah atau soal bila teman-teman sahabat berminat bekerja ke Korea Selatan. Mungkin untuk video kali ini saja ya teman-teman dan sahabat, sharing dari biaya-biaya proses awal dan sampai akhir itu mungkin untuk perkiraan ya, masalah biaya atau masalah biaya yang tepatnya itu mungkin bisa berubah-ubah untuk masalah biaya tersebut, tergantung dari BP2MI juga ya yang mengatur masalah biaya administrasi tersebut. Dan mungkin di video kali ini saja teman-teman sahabat, terima kasih telah menonton video kali ini, dan semangat terus yang mau berminat bekerja ke Korea Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.